Kita lanjut bahas spoiler Udang Kan season 15 episode 37. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lidong mengobrol singkat dengan guru kekacauan, dia pun tidak berlama-lama lagi di dalam menara kekacauan. Saat ini adalah saat paling kritis bagi penyembuhan guru kekacauan. Dan yang terbaik bagi seorang Lindong adalah memberikannya lingkungan yang tenang. Ketika Lindong baru saja keluar dari dalam menara kekacauan, dia segera melihat keributan yang terjadi di pulau ini. Dan sekarang banyak orang sudah berkeliaran. Kadang-kadang mereka akan berteriak dengan penuh semangat. Seluruh orang telah menjadi cukup teratur dan mereka telah berkumpul menjadi beberapa kelompok. Hal ini jauh lebih terorganisir dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara Jintan sendiri telah berdiri di langit dengan memegang sabit suci kegelapan. Tatapan matanya dengan malas melihat pemandangan yang ada di bawah sana. Dan sesekali Jintan mengayunkan lembut sabit yang ada di tangannya. Sebuah angin yang sangat menakutkan dalam sekejap saja langsung mendesing ke arah bawah dan tidak sengaja mendarat di samping orang-orang yang terlihat cukup malas. Seketika orang-orang ini pun ketakutan dan mereka langsung basah kuyup oleh keringat dingin. Segera setelah itu mereka tidak berani bermalas-malasan lagi karena mereka semuanya takut jika sampai terkena amukan dari bibi kecil yang terlihat seperti malaikat maut. Ketika Lidong melihat adegan yang dilakukan oleh Jintan, dia hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Dasar gadis itu." Namun Lidong menyadari bahwa Jintan memang cukup mampu mengatasi masalah yang ada di tempat ini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ratu dari istana kegelapan. Dalam pandangan Jintan, kekacauan seperti ini tidak membuatnya kesulitan. Detik berikutnya Jintan menyadari bahwa Lindong telah keluar dari dalam menara kekacauan. Dia segera tersenyum yang kemudian terbang ke arah Lindong sambil berteriak, "Kakak Lindong!" Hal ini dilakukan Jintan sambil menyimpan sabit suci kegelapan. Sikap dari seorang Jintan sekarang telah benar-benar berubah 180% dari kekejaman yang telah dia tampilkan sebelumnya. Hal ini membuat para ahli yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar terkejut. Sementara Lindong hanya tersenyum ke arah Jintan. Segera setelah itu mereka berdua bergerak menuju sebuah gedung. Banyak pemimpin dari berbagai faksi wilayah Laut Angin Surga buru-buru berdiri untuk menyapa Lindong dan juga Jintan yang telah muncul di tempat ini. Sementara Ying Huan yang pada saat ini telah duduk dengan elegan, dia pun segera melihat ke arah Lindong lalu bertanya dengan lembut, "Apakah kau sudah bertemu dengan guru kekacauan?" Lindong menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Iya, dan aku khawatir kita harus melakukan penjagaan di pulau pertemuan bela diri ini selama 5 hari ke depan." Pak Tua Gutong yang mendengar obrolan dari Lindong dan juga Huan, dia pun cukup terkejut, yang kemudian tanpa sadar bertanya, "Guru kekacauan, adik junior Lindong, apa yang sebenarnya terjadi?" Banyak orang di dalam gedung ini juga penasaran dengan siapa yang dimaksud guru kekacauan. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya orang yang berada di dalam menara kekacauan itu adalah guru kekacauan yang merupakan salah satu dari 8 guru kuno. Selama kita bisa menjaga tempat ini selama 5 hari ke depan, kemungkinan guru kekacauan bisa keluar dari pengasingannya. Pada saat itu, krisis yang kita alami di sini juga akan teratasi. Mendengar ucapan dari Lindong itu, banyak raut wajah para pimpinan yang ada di tempat ini dipenuhi dengan rasa syok, yang kemudian mereka pun secara bersamaan mengatakan, "Hah? Salah satu dari 8 guru kuno?" Jelas mereka telah mendengar tentang para ahli yang berada di puncak zaman kuno. Namun mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada salah satu orang ahli yang benar-benar berada di dalam menara kekacauan. Tatapan mata Lindong melihat pada kerumunan yang ada di dalam gedung ini, yang kemudian dia kembali berkata, "Semuanya, pulau pertemuan bela diri saat ini sedang dikepung, dan selama 5 hari ke depan kita akan berada di dalam kapal yang sama. Semoga semua pihak bisa bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Jika tidak, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri."
Semua orang yang mendengar ucapan dari Lindong, hati mereka pun bergetar, yang kemudian secara bersamaan mengatakan, "Baiklah, kita semuanya paham." Pada awalnya, mereka semuanya telah terjebak dalam kondisi putus asa di dalam tempat ini. Namun setelah kemunculan dari Lindong, hal itu membawa sedikit harapan di dalam hati masing-masing. Oleh karenanya, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi harapan ini. Lindong segera melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan yang ada di dalam gedung ini. Setelah mereka semuanya pergi, hanya 3 orang yang tersisa di dalam tempat ini, yaitu Lindong, Huan, dan juga Jintan. Lindong pun buru-buru menghela nafas dengan panjang, dan kali ini ada ekspresi serius dalam tatapan mata Lindong. Ketika melihat hal ini, Ying Huan segera bertanya, "Lindong, ada apa sebenarnya?" Ditanya seperti itu, Lindong buru-buru mengatakan, "Aku cukup khawatir. Ini akan menjadi tugas yang sulit untuk kita bertahan selama 5 hari ke depan. Dan firasatku mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa berjalan dengan mulus. Bagaimanapun juga, guru kekacauan akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Begitu dia pulih, maka dia akan menjadi ancaman yang besar bagi penjara iblis. Oleh karenanya, penjara iblis saat ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk menjebak guru petir, guru kegelapan, dan juga yang lainnya. Dan kemungkinan mereka juga akan mengirimkan ahli yang kuat, karena mereka tidak akan pernah menyerah dan membiarkan guru kekacauan pulih sepenuhnya." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan buru-buru mengatakan, "Benar, kita sebenarnya akan menghadapi masalah itu ketika saatnya tiba. Dan sejujurnya, kita tidak perlu takut pada mereka. Meskipun saat ini penjara iblis mungkin bisa menahan guru petir dan juga yang lainnya, tapi mereka juga harus mengirimkan kekuatan tempur elit untuk melakukan hal itu." Mendengar ucapan Huan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia mengetahui bahwa saat ini guru petir dan juga para guru yang lainnya telah berada di dalam kondisi puncak. Oleh karenanya, meskipun penjara iblis itu sangat kuat, untuk menghadapi kekuatan seperti guru petir, maka mereka harus mengirimkan kekuatan tempur elit supaya bisa menjebaknya. Dan kemungkinan para ahli top dari penjara iblis yang dikirimkan ke tempat ini tidak terlalu banyak. Lindong segera mengangkat kepalanya, kemudian dia melihat penghalang cahaya kuning yang telah menutupi seluruh pulau. Sebelum akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, Lindong sudah berjanji bahwa dia akan melindungi guru kekacauan. Jika sampai dia gagal melakukan hal itu, maka Lindong hanya akan dipandang rendah di hadapan para guru kuno. Suasana putus asa di dalam pulau ini telah berkurang setelah kemunculan dari Lindong dan juga yang lainnya. Dan saat ini, banyak orang memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap seorang Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong itu adalah seseorang di tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, dengan adanya Lindong yang kuat menjaga tempat ini, seharusnya akan ada harapan besar untuk bisa bertahan hidup. Ketika banyak orang memiliki harapan seperti itu, mereka pun terlihat sangat bersemangat, kemudian membentuk sebuah formasi pertempuran. Dan saat berikutnya, mereka pada akhirnya berlatih selama 1 hari penuh. Setelah itu, banyak orang telah bersiap untuk melakukan peperangan. Ketika semangat dari banyak orang di dalam pulau ini meningkat, serangan para Yimo yang ada di luar sana juga menjadi semakin intens. Banyak aura iblis kini terus-menerus menghantam pada penghalang cahaya berwarna kuning. Hal itu membuat banyak riak bergejolak pada penghalang cahaya itu. Melihat adegan ini, tubuh banyak orang segera dipenuhi dengan keringat dingin. Bagaimanapun juga mereka semuanya tahu, jika penghalang cahaya itu rusak, kemungkinan akan segera terjadi peperangan yang cukup besar. Waktu pun perlahan berlalu, dan 1 hari sudah terlewati. Namun saat ini, banyak orang merasa bahwa 1 hari terasa seperti 1 tahun. Dan penantian selama 5 hari itu adalah sesuatu yang benar-benar lama bagi banyak orang. Namun, waktu pun terus berjalan dan akhirnya telah sampai ke hari yang keempat. Suasana di dalam pulau ini menjadi semakin mencekam karena penghalang cahaya berwarna kuning kini telah terlihat menjadi semakin tipis.
Sementara Lindong sekarang telah duduk secara diam-diam di puncak gunung batu yang ada di tengah-tengah pulau. Ketika Lindong melihat penghalang cahaya yang ada di langit, tatapan mata hitamnya menjadi lebih tajam. Detik berikutnya, tatapan mata dari Lindong melihat pada awan iblis yang ada di luar pulau itu. Lindong bertanya dalam hati, sebenarnya Raja Kursi yang mana yang akan dikirim ke tempat ini? Detik berikutnya aura dingin menuju ke arah Lindong. Karena itu adalah Ying Huan-Huan. Pada akhirnya Ying Huan-Huan pun duduk di samping Lindong. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Lindong, apakah kau masih merasa khawatir?" Lindong hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dia menatap wajah cantik dari Ying Huan-Huan. Melihat hal ini, Ying Huan-Huan segera bertanya, "Kenapa kau melihatku dengan cara seperti itu?" Lindong merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Untuk beberapa alasan yang tidak ku ketahui, aku merasa sepertinya ada yang berubah dari dirimu dan kau terlihat berbeda dari sebelumnya." Mendengar ucapan Lindong itu tanpa sadar, Ying Huan-Huan hanya bisa tersenyum. Di dalam senyuman ini sendiri ada sebuah kehangatan. Detik berikutnya, sambil menggigit bibirnya sendiri, Ying Huan-Huan mengatakan, "Apakah begitu?" Sambil menatap tajam ke arah mata Lindong, Huan-Huan kembali berkata, "Lindong, apakah kau lebih suka dengan diriku yang saat ini, ataukah kau lebih suka dengan diriku dari masa lalu? Kau tidak boleh mengatakan bahwa kau menyukai keduanya." Mendengar ucapan Huan-Huan, Lindong hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengusap rambut biru dari Huan-Huan. Lindong terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku telah mengalami banyak sesi pelatihan hidup dan mati yang cukup pahit di laut iblis kekacauan ini. Saat itu, semua yang aku pikirkan hanyalah aku berharap kau bisa terus tertawa bahagia seperti sebelumnya." Ying Huan-Huan menatap Lindong dengan cukup kaget, namun kemudian raut wajahnya terlihat cukup berseri-seri. Dia tersenyum dengan penuh godaan. Segera setelah itu, menyandarkan kepalanya di bahu dari Lindong. Hal ini membuat Lindong merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Dan secara diam-diam, Lindong menarik nafas cukup panjang. Namun tiba-tiba saja, Lindong merasakan sebuah air mata yang sangat dingin menetes di lengannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat Ying Huan-Huan yang matanya kali ini sudah mengeluarkan air mata. Melihat hal ini, Lindong pun buru-buru bertanya, "Huan-Huan, ada apa?" Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menggunakan matanya yang dingin es untuk melihat tajam ke arah Lindong sambil berkata dengan lembut, "Suatu hari nanti, jika pada akhirnya aku berubah dan bertindak sesuka hatiku, maukah kau berjanji untuk tidak marah padaku?" Mendengar ucapan ini, Lindong pun cukup terkejut karena dia tidak tahu kenapa Huan-Huan tiba-tiba saja mengatakan hal ini. Namun sebelum Lindong menjawab, Ying Huan-Huan segera tertawa lalu dia mengatakan, "Aku hanya bercanda. Lindong, sudah lama sekali aku tidak memainkan sitar untukmu. Izinkan aku melakukannya saat ini." Setelah mengatakan hal itu dengan lembut, Huan-Huan mengayunkan tangannya dan sitar biru kini telah muncul begitu saja. Pada saat ini, dengan cepat, jari-jari dari Huan-Huan segera memainkan sitar itu. Alunan musik dari sitar yang cukup berirama dan juga merdu pada akhirnya bergema di langit dari pulau ini. Dan suasana yang awalnya tegang secara perlahan telah berubah menjadi cukup rileks. Banyak para ahli yang ada di bawah sana segera melihat dari mana asalnya musik sitar itu. Pada akhirnya mereka semuanya bisa melihat sosok cantik dari Huan-Huan yang dengan lembut memainkan sitar di tangannya. Rambut dari Huan-Huan sendiri juga telah berkibar. Penampilan seperti ini seolah-olah seperti Dewi Es yang telah turun dari kahyangan. Sementara Lindong hanya bisa melihat Ying Huan-Huan dengan cukup santai. Dan saat ini Ying Huan-Huan tersenyum ke arah Lindong. Untuk beberapa alasan membuat hati Lindong berkedut dengan lembut. Pada akhirnya Lindong pun menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian Lindong mempalkan tangannya dengan erat lalu berkata dalam hati,
Jika aku tidak bisa melindungi apa yang ingin aku lindungi, apa gunanya pelatihan pahitku selama ini? Detik berikutnya, sebuah suara yang cukup mengerikan kini telah terdengar dari langit, dan hal itu benar-benar mengganggu alunan musik sitar dari Huan-Huan. Banyak tatapan mata segera melihat ke arah sumber suara yang cukup mengacaukan. Dalam sekejap saja, tubuh banyak orang kali ini telah menegang karena mereka semuanya bisa melihat ada sebuah retakan yang sangat besar telah muncul di penghalang cahaya. Sementara Lindong juga langsung berdiri, ekspresi tajam mulai berkumpul dalam tatapan matanya. Setelah itu, aura yang sangat menakutkan disebarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan Lindong sekarang berkata, mereka pada akhirnya datang juga. Retakan yang ada di penghalang cahaya secara perlahan telah menyebar. Hal itu membuat suasana di dalam pulau ini berubah menjadi cukup sunyi. Banyak keringat dingin telah menetes di dahi para ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara Lindong ketika menyaksikan hal ini hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian dia melambaikan dengan baju. Sebuah kilatan cahaya keluar dari dalam tangan Lindong yang kemudian berubah menjadi istana surgawi misterius. Tidak lama kemudian istana surgawi itu pun mengeluarkan suara dengungan dan banyak cahaya dikeluarkan dari dalamnya. Hal ini segera berubah menjadi banyak harta surgawi yang telah melayang menuju para individu kuat yang ada di dalam pulau. Harta-harta surgawi ini sebenarnya telah ditutupi oleh lapisan cahaya putih yang tipis, karena itu merupakan kekuatan dari batu leluhur. Hal ini akan mampu meningkatkan kerusakan jika harta surgawi ini digunakan untuk melawan Yimo. Tatapan mata Lindong melihat pada semua orang yang kemudian dia berkata, semuanya, jika kita berhasil melewati bencana ini, maka harta-harta surgawi akan menjadi milik kalian. Ketika suara Lindong itu terdengar, seluruh pulau telah berubah menjadi keributan. Banyak para ahli, tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan mereka semuanya buru-buru meraih harta surgawi yang telah menuju ke arah mereka. Hal ini membuat banyak ahli yang ada di tempat ini menjadi sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, harta surgawi ini merupakan benda yang tidak ternilai, dan mendapatkan satu saja adalah sesuatu yang sangat sulit. Bahkan mereka harus mengeluarkan berbagai cara. Namun saat ini, Lindong telah mengeluarkan banyak harta surgawi untuk membekali mereka semua di dalam pertempuran kali ini. Jelas hal itu membuat banyak orang terlihat sangat senang, yang kemudian dengan penuh semangat ketika memegang harta surgawi itu, para ahli pun segera berteriak, kita semuanya akan mempertahankan pulau pertemuan bela diri sampai nafas terakhir. Lindong menganggukkan kepalanya ketika mendengar teriakan semangat dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, Lindong segera melihat ke arah Huan-Huan sambil mengatakan, aku akan menghentikan musuh yang paling kuat. Sementara dirimu dan juga Jintan akan menghadapi sisanya. Meskipun Lindong sadar bahwa Ying Huan-Huan cukup kuat, namun yang terbaik baginya adalah menggunakan kekuatan yang mengerikan itu sesedikit mungkin. Sementara Ying Huan-Huan hanya bisa mengangguk ringan ke arah Lindong karena dia menyadari apa yang dipikirkan Lindong saat ini. Dan Huan-Huan tidak merasa keberatan sama sekali. Penghalang cahaya yang ada di langit pun sekarang telah bergetar dengan hebat. Sementara banyak ahli telah melayang di udara di atas pulau ini. Kekuatan Yuan yang megah juga dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Dan ketakutan kini juga telah secara perlahan menghilang, berubah menjadi ketenangan. Karena semua orang kali ini sudah bersiap untuk menghadapi pertempuran yang besar. Suara dengungan yang cukup keras pun pada akhirnya terdengar, dan penghalang cahaya kini telah bergetar. Sementara retakannya telah meningkat hingga mencapai batasnya. Pada akhirnya, tar! Seluruh penghalang cahaya kini benar-benar runtuh di hadapan serangan energi iblis. Dalam sekejap saja tempat ini telah berubah menjadi kegelapan karena energi iblis yang tidak terhitung jumlahnya yang tadinya berada di luar pulau kini telah mencoba memasuki ke dalam pulau ini dengan cukup ganas.
Banyak teriakan-teriakan dari para Yimo juga langsung terdengar oleh banyak orang. Dan kali ini, para Yimo itu terlihat seperti belalang yang telah menyerbu ke pulau pertemuan bela diri. Ekspresi Lindong masih acuh tidak acuh ketika dia menyaksikan serangan dari para Yimo itu. Detik berikutnya, Lindong pun mengepalkan tinju, dan petir yang tidak terhitung jumlahnya kini telah turun dari langit yang dengan kejam menabrak awan energi iblis. Akhirnya, duar, duar. Suara petir pun bergemuruh, dan semua orang bisa menyaksikan banyak Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah berteriak kesakitan, dan tiba-tiba saja tubuh mereka kini mengeluarkan asap dan terus berjatuhan dari langit. Semua orang yang melihat kekuatan besar dari seorang Lindong, akhirnya hal itu membangunkan semangat juang di dalam hati mereka, dan semua orang kali ini berteriak, "Semuanya serbu!" Kekuatan Yuan secara gila-gilaan langsung dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian menyapu pada para Yimo yang ada di depan sana. Kedua belah pihak kali ini langsung berbentrokan, dan mereka telah mengalami peperangan yang cukup intens. Banyak pembantaian secara gila-gilaan terjadi di tempat ini. Para Yimo yang tidak terhitung jumlahnya, sebagian besar juga langsung dihancurkan setelah terkena serangan energi Yuan dari banyak orang yang ada di tempat ini. Ketika Lindong melihat pertempuran sudah pecah di tempat ini, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, Lindong mengalihkan pandangannya ke awan iblis hitam yang masih mengambang di langit. Dan Lindong bisa merasakan beberapa kehadiran energi iblis yang sangat menakutkan di dalam awan itu. Sementara Ying Huan dan juga Cintan kali ini telah muncul di belakang Lindong, di mana tatapan mata mereka berdua juga melihat pada awan iblis. Hal ini membuat mereka tahu bahwa Yimo yang sebentar lagi akan muncul kemungkinan adalah Yimo yang benar-benar merepotkan. Tiba-tiba saja awan iblis itu pun mulai bergejolak, dan serangan dari para pasukan Yimo tanpa sadar telah berubah menjadi melambat. Selanjutnya, semua orang bisa melihat energi iblis yang cukup mengerikan mulai berkumpul menjadi pusaran di langit di atas pulau ini. Dan pusaran itu seolah-olah telah merobek ruang dimensi. Pada akhirnya, suara langkah kaki pun terdengar dan bergema dari dalam pusaran energi iblis. Detik berikutnya, beberapa sosok hitam pada akhirnya benar-benar keluar dari dalam pusaran iblis itu. Dan semua orang di tempat ini bisa merasakan kekuatan Yuan tiba-tiba saja segera berkobar karena dirangsang oleh kemunculan dari sosok-sosok itu. Pada saat ini, 6 sosok Yimo telah berdiri di atas energi iblis, dan sebuah suara tiba-tiba saja bergema. Haha, Lindong, sepertinya kau akan muncul kemanapun aku pergi, karena sebenarnya yang mengatakan hal ini adalah Raja Kursi ke-7, dan dia menjadi pemimpin dari invasi ke tempat ini. Sementara tatapan mata Lindong ketika dia melihat Raja Kursi ke-7 dan juga 5 Raja Yimo yang mengikutinya kini telah berubah menjadi sangat tajam. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, sepertinya seorang musuh memang akan sering bertemu denganku di tengah jalan. Lindong segera teringat terakhir kali dia melakukan bentrokan dengan Raja Kursi ke-7. Lindong telah dikirim dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Meskipun dirinya telah menggunakan seni penginderaan zenit dan mampu melukai Raja Kursi ke-7, namun Lindong masih tidak mampu mengalahkannya. Dan untungnya, pada saat itu guru petir telah tiba tepat waktu, dan dia berhasil menghajar Raja Kursi ke-7. Namun Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya dia akan dikirim ke tempat ini untuk berurusan dengan guru kekacauan. Detik berikutnya tatapan mata Lindong melihat ke arah belakang dari Raja Kursi ke-7. Di tempat itu ada 5 sosok dengan energi iblis yang cukup mengerikan. Kekuatan ini sebanding dengan seseorang yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi, karena mereka berlima adalah Raja Yimo yang berada di level Raja sejati.
Ekspresi Lindong terlihat cukup muram ketika dia melihat barisan seperti itu. 1 raja kursi dan 5 raja sejati benar-benar diutus oleh penjara iblis menuju tempat ini. Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara raja kursi ke-7 sendiri hanya tersenyum ketika dia melihat Lindong, dan beberapa ejekan muncul dalam tatapan matanya yang kemudian raja ke-7 pun mengatakan, "Terakhir kali, guru petir telah datang untuk menyelamatkan dirimu. Namun saat ini, siapa yang akan bisa menyelamatkanmu?" Sementara para guru kuno itu, kemungkinan mereka juga tidak bisa membebaskan diri untuk saat ini. Mendengar ucapan dari raja ke-7, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawab dengan santai, "Aku yang akan menyelamatkan diriku sendiri." Raja kursi ke-7 mulai melakukan ejekan. "Hanya denganmu saja." Lindong menganggukkan kepalanya dan ekspresinya telah berubah menjadi sangat serius. Dia menatap tajam pada raja ke-7 lalu mengatakan, "Kali ini aku pasti akan membunuhmu." Raja kursi ke-7 pun langsung menjilat bibirnya sendiri. Dengan ekspresi kejam dan juga haus darah muncul di raut wajahnya. Dia menatap Lindong dengan tatapan yang cukup menyeramkan lalu berkata, "Aku juga ingin mengatakan hal yang sama." Lindong hanya bisa tertawa ketika tatapan mata hitam pekatnya melihat pada raja ke-7. Sementara energi Yuan secara bertahap kini telah menyebar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya Lindong melambaikan lengan bajunya dan mayat pemakan langit kini telah muncul, yang kemudian Lindong berkata, mayat pemakan langit ini bisa menangani 1 raja sejati yang telah muncul di tempat ini. Sementara Jintan, dia juga langsung mengatakan, dan aku bisa menangani salah satu dari mereka. Jintan merasa sangat yakin dengan mengandalkan batu simbol kegelapan dan juga sabit suci kegelapan. Meskipun kekuatannya saat ini masih berada di tahap samsara, namun Jintan yakin bahwa dirinya masih bisa menghadapi 1 raja sejati. Sementara Ying Huan sambil tersenyum dia mengatakan, "Serahkan 3 sisanya padaku." Kemudian Huan melihat ke arah Lindong yang terlihat cukup khawatir, yang kemudian dia kembali mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, mereka hanyalah 3 raja sejati." Mendengar hal itu Lindong hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Dan dengan segera, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Yang bisa dilakukan Lindong saat ini hanyalah menghentikan raja kursi ke-7. Jika salah satu dari 5 raja sejati diizinkan untuk bertindak sesuka hati mereka, kemungkinan pertahanan yang ada di bawah sana akan bisa dihancurkan dengan cepat. Ketika hal itu terjadi, maka akan banyak para Yimo yang menyerbu masuk ke dalam pulau ini, dan mereka pasti akan benar-benar mengganggu guru kekacauan. Tatapan mata Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi sangat dingin. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, ayo kita lakukan." Karena Lindong telah menderita kerugian pada saat itu di tangan raja kursi ke-7, maka saat ini sudah saatnya bagi Lindong melakukan balas dendam. Lindong segera melangkah maju sambil mengepalkan tangan, dan sebuah petir perak kini telah muncul di dalam tangan Lindong. Hal itu segera meraung, kemudian berubah menjadi naga petir yang bergerak dengan ganas ke arah raja ke-7. Ketika menyaksikan hal ini, raja ke-7 hanya bisa tertawa lalu mengatakan, sebuah trik yang tidak penting." Dia akhirnya melakukan sentikan jari yang dipenuhi dengan energi iblis. Dengan cepat langsung meledakkan naga petir yang dikirimkan oleh Lindong. Dan tiba-tiba saja tubuh raja ke-7 kini bergerak sambil mengatakan, "Biarkan raja ini memenggal kepalamu." Raja ke-7 mengepalkan tangannya, sementara energi iblis telah turun dari langit, yang kali ini dengan kejam membanting ke arah Lindong. Sementara tubuh Lindong yang sudah berada di langit sendiri, dia segera mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan cahaya ungu emas kini langsung keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera berubah menjadi 10.000 tato naga ungu emas. Detik berikutnya Lindong melemparkan pukulan ke arah depan, dan 10.000 tato naga ungu emas kini telah mengeluarkan suara raungan secara bersamaan yang bisa mengguncang tempat ini. Pada akhirnya, dar! Hal itu segera bertabrakan dengan serangan raja ke-7 dan menimbulkan riak energi yang sangat menakutkan menyapu seluruh langit ini.
Ketika menyaksikan Lindong sudah melakukan pertarungan dengan Raja Ketujuh, tatapan dingin segera terlintas di mata Huan Huan. Lalu dia berkata dengan Jintan, "Kita juga harus segera bergerak." Setelah mengatakan hal itu, sosok dari Ying Huan Huan melesat untuk menuju 5 raja sejati. Energi dingin kini juga telah menyebar dari dalam tangannya, yang kemudian berubah menjadi penjara es untuk mengelilingi 3 raja sejati itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hawa dingin yang cukup menakutkan telah tersebar di dalam penjara es dan melepaskan serangan hebat terhadap 3 raja sejati. Sementara Jintan, dia pada saat ini juga telah melakukan pergerakan dengan mengayunkan sabit suci kegelapan yang ada di tangannya untuk menahan serangan dari 1 raja sejati. Hal itu membuat raja sejati cukup waspada terhadap sabit suci kegelapan milik Jintan yang terlihat cukup tangguh. Pada akhirnya mereka berdua telah terjatuh dalam pertempuran yang cukup intens. Sementara mayat pemakan langit juga telah melakukan pertarungan melawan salah satu raja sejati. Pertahanannya yang sangat kuat dengan mengandalkan sifat melabeli tubuhnya benar-benar mampu mengimbangi raja sejati itu. Pada akhirnya pertempuran yang cukup sengit pun telah pecah di atas langit dari pulau pertemuan bela diri. Banyak aura yang sangat mengerikan kini telah melesat ke segala arah. Bahkan hal itu bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Lindong dan juga Raja Ketujuh saat ini saling berhadapan di tempat tertinggi yang ada di langit. Ekspresi mereka semuanya dipenuhi dengan kekejaman, karena mereka berdua sadar pertempuran mereka berdua adalah sesuatu yang paling penting. Selama salah satu pihak berhasil menghabisi pihak yang lainnya, maka pertempuran ini akan segera selesai. Kekuatan Yuan yang luas dan juga perkasa telah menyapu di langit. Sementara Lindong yang masih berdiri di udara, tatapan matanya melihat tajam ke arah Raja Kursi Ketujuh yang ada di hadapannya. Dan sang raja itu sendiri juga mengeluarkan energi iblis yang cukup mengerikan di sekitar tubuhnya. Raja Kursi Ketujuh memiliki indera yang cukup luar biasa. Dia bisa melihat kekuatan Lindong saat ini hanya dengan satu pandangan. Sebuah kejutan segera terlintas dalam tatapan matanya, yang kemudian membuat Raja Ketujuh berkata dalam hati, bagaimana bocah ini bisa berkultivasi dengan sangat cepat. Hanya beberapa bulan tidak bertemu, dia sudah naik tingkat dari tahap samsara menjadi tahap reinkarnasi. Tiba-tiba saja Raja Ketujuh pun tertawa. Lalu dia mengatakan, aku bertanya-tanya, kenapa kau memiliki keberanian untuk bertarung denganku? Ternyata kau telah benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Kemudian, dia secara perlahan mengepalkan tangannya dan cahaya ungu emas kini telah meletus dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat tubuh Lindong tampak telah sedikit membesar. Akhirnya, suara auman naga pun juga langsung terdengar dari dalam tubuh Lindong. 10.000 tato naga ungu emas kini kembali dikeluarkan dan berputar-putar di sekitar tubuh Lindong saat ini. Dengan kekuatan seperti itu, membuat tanah yang ada di tempat ini langsung berguncang dengan hebat. Setelah Lindong berada di tahap reinkarnasi, dia pada akhirnya mencapai penguasaan penuh pada transformasi tubuh naga hijau surgawi. Bahkan jika di tempat ini ada Raja Naga Kingxi, kemungkinan dia akan merasa cukup puas dan juga kagum dengan penguasaan dari seorang Lindong. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong pun secara perlahan membengkak dan kulit di tubuhnya kini telah berubah menjadi warna ungu emas. Saat ini, tubuh fisik dari Lindong sudah mendekati kekuatan dari guru kekacauan. Lindong mengulurkan tangan yang kemudian mengepal, dan 10.000 tato naga ungu emas kini telah berkumpul, berubah menjadi tombak naga ungu emas. Sebuah cahaya dingin juga mengalir di tombak naga itu. Sambil memegang tombak naga, Lindong saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya tampak tidak ada habisnya. Segera setelah itu, Lindong berteriak ke arah langit, dan suara petir langsung menyambut teriakan dari Lindong. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong mengeluarkan kekuatan penuh semenjak dia berada di tahap reinkarnasi. Dengan kekuatan yang meluap-luap seperti ini, Lindong merasa bahkan dengan tinjunya bisa langsung menghancurkan bumi. Tatapan mata dari Lindong
dipenuhi dengan niat bertarung yang besar ketika dia melihat Raja Kursi ketujuh. Hal ini membuat Raja ketujuh hanya bisa mengerutkan kening. Lalu dia berkata, apakah sebenarnya bocah ini ingin melakukan pertempuran yang sengit? Ketika melihat niat bertarung dari seorang Lindong, tangannya saat ini perlahan diturunkan dan energi iblis telah melonjak dari telapak tangannya. Hal itu pada akhirnya membuat kuku-kuku dari tangan Raja Kursi ketujuh telah tampak memanjang menjadi seperti pedang yang tajam. Kilatan dingin pun melintas dalam tatapan mata Raja ketujuh. Lalu dia mengatakan, kau harus mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi terlebih dahulu untuk bisa melawan raja ini. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Raja ketujuh pun tiba-tiba saja bergerak dan dia telah berada di belakang dari Lindong. Kukunya yang seperti pedang dengan cepat ditusukkan ke arah punggung dari Lindong. Pada akhirnya, slup, kuku itu pun kali ini telah menembus punggung Lindong. Namun anehnya, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, tubuh dari Lindong malah berangsur-angsur memudar. Melihat hal ini, Raja ketujuh hanya bisa menyipitkan matanya dan dia segera berbalik untuk menusukkan kukunya. Pada akhirnya, dang! Tombak naga ungu emas yang disertai kekuatan yang besar kini langsung berbenturan dengan pedang kuku Raja ketujuh. Riak energi yang cukup menakutkan langsung tersebar, membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Sementara sisik naga yang ada di permukaan tubuh Lindong kini telah berkilauan ketika mata Lindong menatap tajam pada Raja ketujuh. Detik berikutnya, Lindong pun kembali menggerakkan tombak naganya dan berubah menjadi banyak bayangan yang dengan gila melakukan tusukan ke tubuh Raja ketujuh. Setiap tusukan dari tombak ini sendiri memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, yang bahkan akan langsung membuat seseorang di tahap samsara meninggoy begitu saja. Raja ketujuh yang menyaksikan hal ini, dia pun buru-buru mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi armor Kaisar Iblis. Pada akhirnya, dang 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 dang, banyak bayangan tombak yang liar dengan kejam mendarat di armor Kaisar Iblis. Hal itu membuat tubuh Raja ketujuh dikirim terbang mundur, dan bekas luka yang samar ini juga telah muncul pada armor Kaisar Iblis. Melihat dirinya masih bisa terluka setelah menggunakan armor Kaisar Iblis, membuat tatapan mata Raja ketujuh menjadi lebih tajam dari sebelumnya, yang kemudian dia pun mengatakan, kau sebenarnya memang menjadi jauh lebih kuat. Di masa lalu, bahkan Lindong tidak mampu merusak armor Kaisar Iblis setelah menggunakan kartu traf terkuatnya. Namun saat ini, serangan dari Lindong bisa menembus armornya dan menimbulkan beberapa luka telah muncul di tubuh dari Raja ketujuh. Namun luka seperti ini bukanlah cedera yang serius. Sementara Lindong tidak membalas ucapan dari Raja ketujuh. Sebuah cahaya perak ini telah melintas di tubuhnya. Detik berikutnya Lindong langsung muncul di atas Raja ketujuh, dan tombak naga yang ada di tangannya dengan kejam menusuk ke arah kepala dari Raja ketujuh. Tiba-tiba saja, dang! Lengan hitam pekat yang telah ditutupi armor Kaisar Iblis kini menangkis serangan tombak dari Lindong. Namun kekuatan tombak yang cukup menakutkan dari seorang Lindong, hal itu menyebabkan tubuh Raja ketujuh telah terjatuh. Pada akhirnya, Raja ketujuh pun menstabilkan tubuhnya. Kilatan dingin kini telah melintas dalam tatapan matanya, yang kemudian Raja ketujuh mulai bergerak kembali untuk memberikan tebasan dengan pedang kuku ke arah dada Lindong, yang akhirnya serak. Dada Lindong saat ini benar-benar terkena tebasan pedang kuku itu, dan luka berdarah serta darah segar juga langsung muncul di dada dari Lindong, karena pedang dari Raja ketujuh benar-benar mampu merobek sisik naga milik Lindong. Namun rasa sakit di dadanya tidak membuat ekspresi Lindong berubah. Sebaliknya, kilatan haus darah malah muncul dalam tatapan mata hitam pekat dari Lindong. Selanjutnya, tubuh dari Lindong kembali meluncur ke arah bawah dengan tombak naga, dan sebuah cahaya aneh kini telah berkedip di tangan dari Lindong, sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi cairan petir hitam. Sementara simbol kuno
juga tampak mengambang di dalam cairan petir hitam ini. Melihat hal itu, tatapan mata Raja Ketujuh menjadi sangat waspada. Tubuhnya segera tersentak, yang kemudian menghilang berubah menjadi asap hitam. Karena Raja Ketujuh saat ini dengan cepat telah bergerak mundur. Mengetahui betapa hebatnya cairan petir hitam yang telah terbentuk oleh kekuatan dua batu simbol. Dan dia tidak akan dengan cukup bodoh membiarkan Lindong berhasil memukul dirinya. Namun tiba-tiba saja Lindong tersenyum sambil mengatakan, "Bisakah kau benar-benar menghindari hal ini?" Setelah Lindong berkata seperti itu, sebuah cahaya perak ini telah muncul di kedua tangannya. Yang kemudian Lindong pun mengulurkan tangan itu ke arah ruang kosong, dan hal ini menghilang secara aneh. Pupil mata dari Raja Ketujuh tiba-tiba saja menyusut ketika dia melihat tangan dari Lindong telah menghilang. Sebelum Raja Ketujuh bisa bereaksi, ruang yang ada di hadapannya telah terbelah secara misterius, dan dua telapak tangan petir hitam kini telah keluar dari dalamnya yang dengan kejam menghantam dada Raja Ketujuh. Pada akhirnya, bung! Tubuh dari Raja Ketujuh dikirim terbang mundur sangat jauh, sementara energi iblis di dalam tubuhnya kali ini telah berubah menjadi sangat kacau. Dua telapak tangan yang merupakan serangan Lindong sebelumnya telah benar-benar menimbulkan bekas di armor Kaisar Iblis, dan Raja Kursi Ketujuh saat ini berteriak. Sebenarnya itu adalah kekuatan dari batu spasial. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Selamat, tebakanmu memang benar." Detik berikutnya Lindong kembali meluncurkan serangan tanpa ampun, dan tangan simbol leluhurnya sekarang telah diayunkan dengan keras untuk langsung menembus ruang dimensi. Secara misterius segera muncul di sekitar tubuh dari Raja Ketujuh. Serangan ini benar-benar tidak terduga dan membuat Raja Ketujuh tidak mampu bertahan. Pada akhirnya tubuh dari Raja Ketujuh sendiri sudah benar-benar dihajar oleh tangan simbol leluhur milik Lindong. Jika Raja Ketujuh saat ini tidak memiliki armor Kaisar Iblis, kemungkinan tubuhnya akan langsung dihancurkan oleh serangan tangan simbol leluhur dari Lindong. Seluruh pulau ini telah diselimuti dengan pertempuran yang cukup intens. Namun banyak orang, tatapan mata mereka secara diam-diam terfokus untuk melihat pertarungan antara Lindong dan juga Raja Ketujuh. Pada akhirnya mereka semuanya mengerti bahwa kunci dari pertempuran ini adalah Lindong dan Raja Ketujuh itu. Dan tidak sedikit dari orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan keterkejutan ketika menyaksikan kekuatan Lindong yang mampu mendorong Raja Kursi Ketujuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan dari Raja Ketujuh itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh seseorang yang berada di tahap reinkarnasi biasa. Namun Lindong masih memiliki kemampuan untuk mendorong Raja Ketujuh. Siapa orang yang ada di tempat ini bisa menyangka bahwa pemuda yang saat itu yang hanya mewakili klan Gu di dalam pertarungan generasi muda akan menjadi sangat kuat secara tidak normal hanya dalam beberapa tahun. Detik berikutnya, bung! Tinju simbol leluhur milik Lindong menembus ruang dimensi dan dengan kejam menabrak tubuh Raja Ketujuh. Kekuatan yang sangat menakutkan membuat Raja Ketujuh kembali terlempar, dan kali ini Raja Ketujuh pun dengan paksa menginjakkan kakinya ke arah tanah untuk menstabilkan tubuhnya sendiri. Raja Ketujuh bisa melihat bekas tinjuan pada armor Kaisar Iblis, dan tiba-tiba saja sebuah kemarahan di raut wajah Raja Ketujuh pada akhirnya sedikit berkurang saat ini. Kemudian Raja Ketujuh melihat ke arah Lindong sambil menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengatakan, "Seperti yang aku harapkan dari seseorang yang memiliki 3 batu simbol." Tatapan mata dari Raja Ketujuh kali ini telah berubah menjadi acuh tidak acuh, dan Lindong bisa mendeteksi sebuah ketidakpedulian dari tatapan mata itu. Jelas pada saat ini sebenarnya Raja Ketujuh telah benar-benar marah akibat dipukuli oleh Lindong. Sambil melangkah maju, Raja Kursi Ketujuh pun mengeluarkan energi iblis yang besar dari dalam tubuhnya, yang kemudian dia mengatakan, "Meskipun aku sangat membencimu, namun aku
tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan sampah sepertimu. Setelah berkata seperti ini, energi iblis yang keluar dari dalam tubuh Raja Ketujuh membuat seluruh tempat ini bergetar dengan hebat. Dan tiba-tiba saja, kedua tangan dari Raja Ketujuh membentuk sebuah simbol yang aneh. Dia pun juga langsung meludahkan darah dari dalam mulutnya. Sebuah darah hitam pada saat ini sudah menggeliat, yang kemudian berubah menjadi segel tengkorak hitam, di mana tengkorak itu sendiri mengeluarkan riak energi yang cukup jahat, dan seolah-olah kejahatan ini sendiri melampaui kekuatan dari Raja Ketujuh. Akhirnya, para Yimo yang sedang melakukan pertempuran tiba-tiba saja mengaum dengan keras, dan tubuh mereka dalam sekejap saja langsung berlutut untuk melakukan penyembahan pada segel tengkorak yang dikeluarkan Raja Ketujuh. Melihat hal ini, ekspresi raut wajah Lindong segera berubah. Sementara Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, awalnya aku berencana menggunakan hal ini untuk berurusan dengan guru kekacauan. Namun karena kau sangat ingin mati, pertama-tama aku akan menghabisi dirimu. Tangan dari Raja Kursi Ketujuh yang sedang membentuk segel tiba-tiba saja menggenggam segel tengkorak. Dan akhirnya Raja Kursi Ketujuh juga mengambil langkah untuk segera berlutut. Gelombang energi iblis yang kental pada saat ini telah meluap dari dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi sosok kabur yang ukurannya puluhan ribu kaki. Hal itu membuat seluruh energi Yuan yang ada di sekitarnya mulai menghindar. Detik berikutnya, Raja Ketujuh pun secara perlahan mengatakan, Kaisar Yimo, keluarlah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Raja Ketujuh benar-benar mampu memanggil Kaisar Yimo? Dan mungkinkah Lindong bisa menghadapi kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 38. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tempat ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi cukup gelap. Bahkan matahari yang awalnya bersinar cerah tampak telah bersembunyi di balik ketakutan, karena energi iblis yang tidak berujung kini telah menyapu seluruh langit. Tanah di tempat ini bergetar dengan hebat, dan sosok iblis raksasa sekarang juga telah muncul. Pertarungan yang cukup mengerikan di pulau pada saat ini telah berhenti dengan cara yang cukup aneh. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya segera terangkat untuk melihat pada sosok raksasa iblis yang sangat mengerikan, dan ketakutan telah melonjak dalam hati mereka. Hal itu membuat wajah banyak orang dalam sekejap saja berubah menjadi cukup pucat. Sosok raksasa iblis yang telah muncul di tempat ini mirip dengan seorang kaisar dari dunia lain, dan dia telah turun dengan cara yang cukup biadab, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Sementara Lindong juga cukup terkejut ketika melihat sosok raksasa iblis yang kemudian dia mengatakan, apakah itu adalah Kaisar Yimo yang hanya bisa ditandingi oleh leluhur simbol? Mendengar ucapan dari Lindong, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, itu hanyalah fantasi dari Kaisar Yimo, karena Kaisar Yimo sendiri saat itu telah dipaksa keluar dari dalam dunia ini melalui celah dunia yang kemudian disegel oleh tuanku. Bagaimana mungkin Raja Kursi Ketujuh bisa memanggilnya ke tempat ini? Aku merasa di dalam segel tengkorak yang ada di tangannya itu ada seutas rambut dari Kaisar Yimo, yang kemudian dengan segel khusus dia bisa mengeluarkan fantasi Kaisar Yimo seperti saat ini. Lindong yang cukup terkejut kemudian mengatakan, hah? Fantasi Kaisar Yimo? Hanya beberapa helai rambut saja sudah memiliki kehadiran yang sangat mengerikan seperti itu. Seberapa menakutkan Kaisar Yimo yang asli jika dia muncul di tempat ini? Sementara tatapan mata dari Raja Ketujuh terlihat cukup ganas ketika dia melihat Lindong, yang kemudian Raja Ketujuh pun berkata,
Lindong, sudah waktunya bagimu untuk mati saat ini. Setelah mengatakan hal itu, Raja Ketujuh mengganti segel yang ada di tangannya dan tiba-tiba saja, peng! Fantasi Kaisar Yimo secara perlahan mengangkat tangannya dan dia langsung memberikan tepukan ke arah Lindong. Tangan Kaisar Yimo ini tidak memiliki riak energi yang mengejutkan ketika ditepuk ke arah Lindong. Namun Lindong sendiri bisa merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Tepat ketika Lindong akan menghindar, ekspresi di raut wajahnya berubah karena Lindong menyadari bahwa tempatnya saat ini tampaknya telah terkunci. Hal itu membuat Lindong tidak mampu bergerak. Yang kemudian Lindong pun segera berteriak, "Persetan!" Setelah itu, mata hitam dari Lindong segera berubah menjadi mata perak. Karena pada saat ini, Lindong telah mendorong kekuatan spasial hingga batas tertingginya. Dan detik berikutnya, bung! Tangan dari Kaisar Yimo benar-benar menepuk ke arah tubuh Lindong saat ini. Banyak orang ketika menyaksikan hal ini dipenuhi dengan ketakutan. Namun sebenarnya, tangan dari Kaisar Yimo itu hanya melewati tubuh Lindong. Karena pada saat ini, tubuh dari Lindong sebenarnya telah menghilang. Namun para ahli yang tidak terhitung jumlahnya ketika melihat adegan ini, mereka pun menjadi cukup kebingungan yang kemudian mengatakan, mungkinkah Lindong telah ditampar menjadi debu? Sementara Raja Ketujuh sendiri hanya mengurutkan keningnya ketika melihat hal ini yang kemudian dia mengatakan, lagi-lagi kekuatan dari batu simbol spasial sungguh sangat merepotkan. Segera setelah itu tatapan mata Raja Ketujuh melihat pada kejauhan, karena di tempat itu ruang dimensinya tiba-tiba saja terdistorsi dan Lindong segera muncul dengan cara yang cukup aneh. Namun saat ini ada sebuah keringat dingin di wajah dari Lindong. Jika sampai Lindong terlambat bergerak, kemungkinan dia akan segera terkena pukulan dari telapak tangan Kaisar Yimo. Meskipun hal itu tidak bisa membunuh Lindong, kemungkinan dia akan langsung terluka parah. Raja Kursi Ketujuh tiba-tiba saja tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi." Segel yang ada di tangan Raja Ketujuh kini dengan cepat diubah, dan fantasi Kaisar Yimo sekali lagi mengangkat tangannya. Hal ini kemudian akan menghantam tubuh Lindong dengan cara yang luar biasa. Melihat serangan itu, sebuah kilatan pun muncul dalam tatapan mata Lindong yang kemudian Lindong mengaum dengan keras. Banyak tato naga kini telah muncul dari dalam tubuh Lindong yang kemudian menyapu ke segala arah. Hal ini pada akhirnya berkumpul, dan Lindong juga melepaskan kekuatan Juan di dalam tubuhnya hingga batas tertinggi. Dalam sekejap saja, 15.000 tato naga ungu emas kini telah muncul secara bersamaan. Tato-tato ini kemudian terjalin satu sama lain dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup dingin, sementara tombak naga ungu emas yang ada di tangannya telah dilemparkan bersama dengan 15.000 tato naga ungu emas yang mengikuti di belakangnya. Hal itu pada akhirnya menyerang secara bersama-sama ke tangan raksasa dari fantasi Kaisar Yimo. Melihat perlawanan dari seorang Lindong, Raja Ketujuh hanya bisa tertawa terbahak-bahak ke arah langit, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, beraninya kau melawan Kaisar Yimo. Kau itu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Tangan Kaisar Yimo saat ini sudah berbentrokan dengan serangan dari Lindong. Namun, tidak ada suara keras dari bentrokan itu. Tangan raksasa dari Kaisar Yimo hanya berhenti sejenak, sebelum akhirnya banyak tato naga ungu emas dari Lindong kini telah berubah menjadi debu. Karena kekuatan dari tangan Kaisar Yimo adalah sesuatu yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sementara sebuah kengerian pada saat ini telah muncul di wajah cantik dari Gumengki dan juga Guyan ketika melihat pemandangan itu. Hal ini membuat mereka berdua mengepalkan tangan dengan erat ketika melihat ke arah sosok Lindong. Sementara Lindong yang berdiri di langit, ekspresinya telah berubah menjadi cukup serius karena melihat serangannya menjadi sia-sia di hadapan tangan Kaisar Yimo. Detik berikutnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam dan dia mengulurkan tangannya
ke arah depan. Dalam sekejap saja, hal ini segera berubah menjadi busur petir dan juga anak panah hitam. Melihat hal itu, mata dari Raja Kursi ketujuh sedikit menyusut karena dia teringat bahwa anak panah hitam itu sebelumnya telah berhasil melukai dirinya secara serius. Namun saat ini, tiba-tiba saja Raja Kursi ketujuh tertawa dengan keras karena dia tidak percaya bahwa Lindong akan mampu menghancurkan fantasi Kaisar Yimo hanya dengan serangannya itu. Raja Kursi ketujuh menatap Lindong dengan cara yang cukup menakutkan, yang kemudian dia berkata, "Lindong, aku akan membiarkanmu memahami keputusasaan yang sebenarnya." Lindong mengabaikan Raja Kursi ketujuh dan dia hanya terfokus untuk menarik anak panahnya. Pada saat ini, anak panah hitam telah bergetar dengan lembut dan detik berikutnya, Lindong juga telah mengeluarkan cahaya kekacauan utama yang merupakan cahaya dari zenith. Hal ini pada akhirnya menutupi ujung dari anak panah hitam. Kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya tiba-tiba saja menghilang dan anak panah hitam tampak seperti anak panah biasa. Meskipun penampilan ini biasa-biasa saja, namun semua orang bisa merasakan sesuatu yang cukup mengerikan di bawah ketenangan itu sendiri. Tangan dari banyak orang kini telah mengepal dengan erat karena mereka semuanya bisa merasakan kekuatan dari seorang Lindong. Namun tidak sedikit orang yang juga berpikir apakah serangan Lindong kali ini mampu menghentikan fantasi Kaisar Yimo yang sangat menakutkan itu. Jika sampai Lindong dikalahkan, maka semangat juang dari para ahli yang ada di tempat ini pasti akan menghilang. Dan pada akhirnya mereka mengalami kesulitan untuk menghadapi serangan Yimo. Saat itu kemungkinan para ahli juga akan terbantai oleh Yimo yang ada di tempat ini. Lindong segera menghembuskan uap putih dari dalam mulutnya, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya yang cemerlang kini telah terlintas dalam tatapan mata hitam Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun segera melepaskan anak panahnya, dan kali ini anak panah hitam itu melesat dengan sangat cepat, yang bahkan semua orang hanya bisa melihat sebuah kilatan cahaya hitam. Selanjutnya, anak panah itu pun dengan kuat menghantam tangan raksasa dari fantasi Kaisar Yimo. Dunia saat ini dalam sekejap saja tampak telah membeku. Anak panah hitam dan juga tangan raksasa telah menemui kebuntuan. Dan kali ini, tangan Kaisar Yimo itu tidak mampu menerobos pada anak panah hitam. Sementara anak panah hitam milik Lindong juga telah bergetar dengan hebat, seolah-olah ada kekuatan tidak kasat mata yang mampu memblokir kekuatan mengerikan dari tangan Kaisar Yimo. Tidak ada ledakan luar biasa ataupun gelombang kejut dari bentrokan ini, namun semua orang bisa merasakan sebuah teror yang tersembunyi di raut wajah mereka semua. Sementara Raja Kursi ketujuh hanya bisa menatap dengan tegas ke arah dua kekuatan yang saling berbentrokan. Tiba-tiba saja Raja Kursi ketujuh menggetarkan giginya dan ekspresi sengit muncul dalam tatapan matanya. Raja Kursi ketujuh memukul dadanya sendiri dan darah hitam kini langsung dimuntahkan dari dalam mulutnya yang kemudian berubah menjadi kristal hitam. Hal ini segera dilemparkan ke arah fantasi Kaisar Yimo. Mendapat pasokan energi dari Raja ketujuh, kali ini tangan dari Kaisar Yimo itu yang awalnya buram telah samar-samar menjadi lebih nyata. Raja Kursi ketujuh pada akhirnya berteriak dengan keras, "Hancurkan!" Tiba-tiba saja tangan Kaisar Yimo itu mengepal dengan keras dan sebuah retakan kini langsung muncul di anak panah hitam milik Lindong. Detik berikutnya, dar! Anak panah hitam dari Lindong telah benar-benar dihancurkan oleh tangan Kaisar Yimo. Ekspresi banyak individu yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat pucat ketika melihat anak panah hitam milik Lindong telah dihancurkan. Dan mereka semuanya mengatakan, apakah pada akhirnya kita akan dikalahkan? Sementara Lindong sendiri saat ini memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan tubuh Lindong langsung terhuyung-huyung mundur. Jelas dia juga terkena efek dari hancurnya anak panah hitam. Melihat hal ini,
Raja kursi ketujuh pun tertawa terbahak-bahak, yang kemudian sambil memandang Lindong, dia mengatakan, "Haha, serangan terkuatmu telah gagal. Apalagi yang bisa kau lakukan saat ini?" Lindong hanya diam sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Yang kemudian sekali lagi Lindong mengangkat kepalanya menatap Raja kursi ketujuh, membuat Lindong berkata dengan lirih, "Kekuatan seperti itu masih belum cukup." Detik berikutnya, sekali lagi Lindong menarik busur petir yang ada di tangannya. Darah segar kini juga langsung menetes di tali busur itu. Sebuah cahaya hitam pada akhirnya berkumpul kembali dan berubah menjadi anak panah hitam yang warnanya kali ini lebih gelap dari sebelumnya. Karena itu merupakan anak panah hitam yang terbuat dari kedelai pilihan. Ketika Raja kursi ketujuh melihat ke arah Lindong, ekspresi mengejek telah muncul di raut wajahnya yang kemudian dia mengatakan, "Apakah kau masih tidak ingin menyerah? Sepertinya kau tidak memiliki trik lain yang tersisa." Lindong mengabaikan ejekan dari Raja ketujuh. Tatapan matanya secara perlahan tertutup dan pikiran Lindong saat ini segera memasuki bagian terdalam dari hatinya. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Perasaan itu aku membutuhkannya supaya menjadi lebih jelas. Kekuatan misterius, aku benar-benar membutuhkanmu. Karena itu masih belum cukup. Keluarlah." Ketika Lindong berkata seperti ini di dalam hati, pikirannya secara diam-diam telah menyusuri hati dari Lindong. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, "Seni penginderaan zenit, di mana kau sebenarnya?" Detik berikutnya, tanpa disadari pikiran dari Lindong telah berubah menjadi cukup kabur. Namun kali ini, hati dari Lindong sendiri sudah menjadi sejernih cermin dan sebuah perasaan yang tidak terlukiskan secara diam-diam telah menyebar. Kesadaran dari Lindong pada akhirnya dibawa masuk ke dalam suatu wilayah dari kekacauan utama. Ketika berada di dalam wilayah ini, Lindong merasa seolah-olah dia seperti janin yang berada di dalam rahim ibunya. Sensasi seperti ini adalah sesuatu yang cukup menyenangkan dan membuat Lindong tidak mau terbangun. Namun sebuah keinginan yang kuat di dalam hati Lindong dengan paksa membuat kesadarannya terbangun dari keadaan yang cukup memabukkan ini. Dan tiba-tiba saja seolah-olah ada suara yang terpancar ketika kesadaran Lindong memasuki wilayah kekacauan utama. Detik berikutnya Lindong pun berkata, "Berikan aku kekuatanmu." Raungan dari Lindong itu bergema di dalam dunia kekacauan utama. Dan detik berikutnya kesadaran dari Lindong dengan cepat menghilang. Tiba-tiba saja Lindong kembali membuka matanya yang tadi tertutup rapat. Sementara cahaya kekacauan utama pada saat ini telah muncul dalam tatapan mata hitam milik Lindong. Detik berikutnya, warna anak panah dari Lindong kini telah berubah menjadi banyak warna-warni karena terlilit oleh cahaya kekacauan. Hal itu membuat Lindong segera tersenyum ketika dia melihat pada Raja kursi ketujuh. Dan tiba-tiba saja Lindong pun melepaskan anak panahnya. Saat ini anak panah milik Lindong telah berubah menjadi anak panah kekacauan utama yang disertai dengan kekuatan misterius, melesat ke arah langit di bawah tatapan penuh ejekan dari Raja kursi ketujuh. Anak panah milik Lindong yang sudah terbungkus oleh cahaya kekacauan utama melesat dengan sangat cepat. Hal itu membuat tatapan mata dari Raja ketujuh kembali menyusut. Detik berikutnya, kekejaman pun kembali melonjak dalam tatapan mata Raja ketujuh itu. Ekspresi raut wajah Raja ketujuh kini telah berubah yang kemudian dia berkata, "Mati saja kau di tangan Raja kursi ini." Raja kursi ketujuh kembali membentuk beberapa segel yang kemudian dia berteriak, "Tangan Armageddon!" Sebuah cahaya merah darah langsung muncul dalam tatapan mata fantasi Kaisar Yimo. Hal itu sebenarnya langsung bersinar terang dan selanjutnya tangan dari Kaisar Yimo telah berubah menjadi lebih nyata. Di dalamnya ada energi iblis yang benar-benar ekstrim yang mampu menghancurkan tubuh dari seseorang di tahap reinkarnasi. Tangan besar dari Kaisar Yimo kini terulur ke arah depan, membuat langit yang ada di tempat ini
tiba-tiba saja langsung runtuh. Sebuah kejahatan yang cukup ekstrim segera bertabrakan dengan anak panah milik Lindong yang telah tertutupi oleh cahaya kekacauan utama. Akhirnya, hal itu menimbulkan suara dengungan yang sangat keras dan menyebar dengan cara yang cukup aneh ke seluruh tempat ini. Sebuah riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang terus-menerus berdenyut. Ketika bentrokan itu terjadi, tangan Kaisar Yimo dan juga anak panah milik Lindong saat ini saling melakukan dorongan. Namun, anak panah kekacauan utama milik Lindong masih tetap terlihat cukup tenang, seolah-olah tangan raksasa Kaisar Yimo tidak mampu mengalahkannya. Raja ketujuh ketika melihat hal ini berteriak dengan keras ke arah langit, dan selanjutnya sebuah cahaya yang tidak menyenangkan berkedip dalam tatapan mata Raja ketujuh, diiringi dengan banyak retakan yang telah muncul di salah satu tangan dari Raja ketujuh. Darah hitam yang cukup segar juga telah mengalir tanpa henti dari retakan ini sendiri. Dan detik berikutnya, sambil tersenyum kejam ke arah Lindong, Raja ketujuh pun mengatakan, apa kau tidak takut mati bermain-main dalam bentrokan dengan raja kursi ini?" Setelah Raja ketujuh mengatakan hal itu, dia pun segera meledakkan salah satu tangannya sendiri yang tadinya sudah retak. Darah segar pada saat ini langsung membentuk beberapa kristal yang kemudian dimasukkan ke dalam tangan Kaisar Yimo untuk menghadapi anak panah kekacauan utama. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tangan dari Kaisar Yimo itu tampaknya telah dipenuhi dengan kekuatan yang semakin meningkat. Bahkan beberapa simbol yang cukup aneh juga samar-samar telah terbentuk di tangan raksasa itu. Semua orang yang ada di tempat ini raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat karena bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari tangan Kaisar Yimo setelah mendapatkan pasokan energi dari Raja kursi ketujuh yang telah mengorbankan satu tangannya. Hal ini membuat banyak orang kemudian mengatakan, apakah panah yang telah dibentuk oleh kekuatan terkuat Lindong akan bisa dikalahkan kali ini? Sementara Gumengki dan juga yang lainnya hanya bisa mengepalkan tangan mereka, dan sebuah kecemasan telah memenuhi tatapan mata cantik mereka ketika melihat ke arah Lindong. Karena mereka tahu, jika sampai Lindong benar-benar dikalahkan, maka seluruh orang yang ada di dalam pulau ini akan menemui kehancuran. Memikirkan hal itu saja membuat Guyan tiba-tiba saja mengepalkan tinjunya sambil bergumam, "Lindong, kau bisa melakukannya." Di langit sendiri tangan dari Kaisar Yimo yang telah bersentuhan dengan anak panah kekacauan utama milik Lindong membuat anak panah itu sendiri terlihat cukup bergetar. Tiba-tiba saja sebuah bayangan secara diam-diam telah turun, seolah-olah Kaisar Yimo telah mengulurkan tangan kehancuran. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang. Segera setelah itu, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam dan dia bergumam dengan lembut, "Zenith, hancurkan iblis itu." Suara dengungan pun terdengar dan panah kekacauan milik Lindong tiba-tiba saja tersentak. Cahaya kekacauan utama dalam sekejap saja meledak dari dalamnya dan membuat tangan dari Kaisar Yimo yang awalnya turun kini telah secara paksa dihentikan. Hal itu membuat tangannya tidak mampu bergerak lagi. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Raja ketujuh berubah menjadi sangat jelek dan kegelisahan tiba-tiba saja melonjak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa panah kekacauan milik Lindong ini benar-benar sekokoh gunung Tante Gita yang tidak bisa dihancurkan oleh tangan Yimo. Dan anak panah ini sangat berbeda dengan anak panah sebelumnya. Pada saat kegelisahan melonjak di dalam hati Raja ketujuh, tiba-tiba saja suara jernih terdengar dari anak panah milik Lindong. Saat ini seluruh cahaya kekacauan yang telah menyebar telah ditarik kembali untuk masuk ke dalam anak panah itu dan membuat suara dengungan terdengar di dalam tempat ini. Anak panah kekacauan utama milik Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi seperti kristal karena dimasuki kekuatan yang cukup misterius dari kekuatan Zenith. Dan hal ini mengeluarkan aura yang tidak terkalahkan bahkan untuk berhadapan dengan tangan Kaisar Yimo.
Ekor anak panah dari Lindong bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, sebuah cahaya yang aneh benar-benar muncul di ujung anak panah ini dan kemudian melesat dengan keras hanya dengan satu sentakan. Detik berikutnya, sebuah pancaran cahaya yang benar-benar megah langsung terpancar di tempat ini dan energi Yimo benar-benar meluap dari tangan Kaisar Yimo demi upaya untuk menghentikan ledakan kekuatan dari anak panah milik Lindong. Namun, seolah-olah anak panah dari Lindong saat ini mendapatkan bantuan dari kekuatan dewa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, cahaya kekacauan dari anak panah milik Lindong dengan paksa merobek lapisan-lapisan energi Yimo yang benar-benar padat. Dan kali ini dengan biadab menembus tangan Kaisar Yimo. Pada akhirnya, hal itu juga langsung menembus kepala dari Kaisar Yimo. Detik berikutnya, anak panah milik Lindong saat ini telah melesat ke arah langit dan memancarkan cahaya yang sangat terang untuk menghilangkan energi iblis yang ada di langit itu. Pada akhirnya, peng, 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 serangkaian ledakan juga langsung terdengar dari dalam tubuh fantasi Kaisar Yimo. Selanjutnya, duar, tubuh raksasa dari fantasi Kaisar Yimo kini telah benar-benar dihancurkan. Tatapan mata dari Raja Kursi Ketujuh terlihat kosong ketika melihat fantasi Kaisar Yimo meledak saat ini. Sementara segel tengkorak yang ada di tangannya juga telah mengalami keretakan yang kemudian meledak. Dan untaian rambut hitam yang merupakan rambut dari Kaisar Yimo juga telah mulai terbakar dan berubah menjadi debu. Raja Kursi Ketujuh memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia benar-benar tidak percaya dengan adegan yang dia lihat saat ini. Tubuh fantasi Kaisar Yimo benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh sendiri bergetar dengan hebat. Ada sebuah teror yang terlintas dalam tatapan matanya ketika dia melihat ke arah Lindong. Jelas hal ini melebihi harapan dari Raja Ketujuh. Sementara banyak orang yang ada di pulau, ketika menyaksikan adegan ini mereka semua mulai bersorak-sorai dengan gembira. Karena mereka semuanya tahu, ketika tubuh fantasi Kaisar Yimo yang menakutkan itu dihancurkan, maka tekanan yang ada di tempat ini juga telah memudar. Hal itu membuat semangat kembali melonjak dalam hati semua orang. Sementara Gumengki dan juga Guyan hanya saling bertukar pandang. Sebuah kegembiraan kini telah muncul dalam mata mereka berdua. Lindong yang masih berdiri di langit menatap tajam ke arah Raja Ketujuh, sementara busur petir yang ada di tangannya secara perlahan telah menghilang. Detik berikutnya, sambil tersenyum Lindong mengatakan, "Raja Ketujuh, apakah masih ada yang bisa kau keluarkan?" Pada saat ini, wajah dari Raja Ketujuh sendiri telah berubah menjadi sangat pucat, sementara energi di dalam tubuhnya terasa tidak teratur. Jelas bahwa dirinya telah menderita luka yang sangat parah. Dan Lindong mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa membunuh Raja Ketujuh. Ketika dilihat oleh Lindong, tatapan mata dari Raja Ketujuh kini telah berkontraksi. Diam-diam, dia mengatupkan giginya yang kemudian berkata dalam hati, bocah ini menjadi lebih sulit dihadapi di setiap pertemuannya. Jika fantasi Kaisar Yimo saja tidak mampu menghentikan anak panah dari Lindong, kemungkinan tubuhku juga akan langsung dihancurkan jika sampai terkena anak panah itu. Ketika Raja Kursi Ketujuh memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Lindong mengeluarkan cahaya ungu emas dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, Lindong bergerak dengan sangat cepat, diiringi dengan suara auman naga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Lindong sudah muncul di hadapan Raja Ketujuh, dan dia tanpa ampun memberikan tinjuan yang langsung menghantam tubuh Raja Ketujuh. Pada akhirnya, peng, 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 aura di dalam tubuh Raja Ketujuh yang sudah terluka parah dan juga tidak stabil itu masih berusaha untuk membentuk sebuah pertahanan. Namun pertahanan ini sendiri bisa dengan mudah dihancurkan oleh serangan biadab seorang Lindong. Detik berikutnya, sebuah tinjuan yang sangat mengerikan langsung menghantam tubuh dari Raja Ketujuh. Kali ini, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh langsung dikirim terbang dengan cara yang cukup menyedihkan karena darah hitam dan juga segar terus-menerus menyembur
dari lengannya yang telah dihancurkan. Sementara bekas tinjuan dari Lindong bisa dilihat dengan jelas pada armor Kaisar Iblis yang pada saat ini armor itu sendiri cahayanya juga telah meredup. Raja kursi ketujuh yang sudah terluka parah tidak memiliki kemampuan untuk membalas amukan dari Lindong. Dia hanya bisa memuntahkan darah segar ketika terkena serangan kejam dari Lindong itu. Sebuah kepahitan telah muncul dalam tatapan mata Raja ketujuh. Lindong saat ini memberikan senyum sinis ke arah Raja ketujuh, dan hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Pergi saja kau ke neraka dan temani Raja kursi ke-9. Setelah berkata seperti ini, tubuh Lindong sekali lagi menghilang dan dia telah muncul di hadapan dari Raja ketujuh sambil mengepalkan tinjunya. 10.000 tato naga ungu emas kali ini telah kembali membentuk tombak naga yang kemudian dengan kejam akan memberikan tusukan ke arah tenggorokan dari Raja ketujuh. Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Raja kursi ketujuh pun mengatakan, "Jadi sebenarnya kau yang telah membunuh Raja ke-9. Setelah berkata seperti ini, ekspresi wajah Raja ketujuh langsung berubah. Sebuah ekspresi seram telah muncul dalam tatapan matanya. Dan tepat ketika tombak naga milik Lindong akan mengenai Raja kursi ketujuh, tiba-tiba saja orang itu tersenyum aneh ke arah Lindong. Yang kemudian Raja ketujuh mengatakan, "Bocah, kau benar-benar orang yang sulit dihadapi. Namun, meski misiku di tempat ini gagal, bisa membunuhmu, dianggap bahwa misiku berhasil." Setelah mengatakan hal ini, Raja kursi ketujuh pun mengulurkan satu tangannya dan meraih tombak naga milik Lindong. Kekuatan yang cukup mengerikan juga langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Raja ketujuh. Melihat hal ini, membuat tatapan mata Lindong berubah menjadi menyipit, dan sebuah kegelisahan tiba-tiba saja muncul di dalam hati Lindong. Detik berikutnya, sebuah cahaya perak kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong karena dia berusaha untuk menghindar. Namun Raja ketujuh hanya bisa tersenyum ketika melihat ini, yang kemudian dia berkata, mencoba untuk pergi." Tubuh dari Raja ketujuh tiba-tiba saja bergeliat, dan kali ini dua tangan telah muncul dengan paksa. Hal itu segera membentuk segel yang cukup aneh, membuat energi iblis yang ada di tempat ini melonjak, dan kemudian mengenai dada Lindong seperti sambaran petir hitam. Pada akhirnya, dar! Tubuh Lindong pun dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan sambil memuntahkan darah. Dan Lindong merasakan sakit luar biasa di dadanya saat ini. Detik berikutnya, Lindong pun buru-buru menstabilkan tubuhnya dan dia melihat ke arah Raja kursi ketujuh yang tubuhnya sudah menggeliat. Sepertinya akan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya saat ini. Tiba-tiba saja ada suara tertawa dari dalam tubuh Raja ketujuh. "Tubuh fisikmu memang benar-benar kuat. Bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa kau masih hidup setelah terkena pukulan gabungan dari kita bertiga." Tidak lama kemudian, energi iblis pun keluar dari dalam tubuh Raja ketujuh yang kemudian berubah menjadi dua sosok Raja Yimo yang menatap tajam ke arah Lindong sambil tersenyum dengan sinis. Salah satu Raja Yimo kali ini tersenyum ke arah Lindong lalu mengatakan, "Kenapa kau terlihat heran seperti itu? Perkenalkan, aku adalah Raja kursi ke-8. Sementara Raja Yimo yang lainnya sambil tersenyum ke arah Lindong, dia juga langsung berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Dan sebenarnya kau adalah orang yang berhasil mendapatkan warisan dari guru pelahap, bukan? Karena dia adalah Raja kursi ke-10. Tatapan mata dari Lindong sendiri menyipit ketika dia melihat hal ini, karena Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya ada dua Raja kursi yang telah bersembunyi di dalam tubuh Raja ketujuh. Jelas ini sebenarnya adalah langkah rahasia yang direncanakan demi menghadapi kekuatan dari guru kekacauan. Namun saat ini, langkah rahasia ini telah dipaksa keluar oleh seorang Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, berbagai sorakan yang ada di pulau ini tiba-tiba saja berhenti.
dan banyak orang terlihat cukup ketakutan. Mereka semuanya tahu jika Raja Ketujuh saja sudah sangat sulit dihadapi, tapi sekarang malah muncul dua raja yang lainnya yang tidak kalah dengan Raja Ketujuh. Bagaimana bisa seorang Lindong melawan mereka bertiga sendirian? Sementara Lindong pada saat ini secara perlahan menyekat darah yang ada di sudut mulutnya, dan ekspresi tatapan mata Lindong telah berubah menjadi sangat serius. Yimo ini benar-benar licik, dan situasinya saat ini telah menjadi sangat merepotkan. Namun ketika memikirkan hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang telah muncul di tempat ini. Jika kau berencana pergi menuju menara kekacauan, maka kau harus melangkahi mayat dari tuan muda ini." Mendengar ucapan dari Lindong, tiga Raja Yimo itu hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan. Detik berikutnya, mereka tidak basa-basi lagi, yang langsung bergerak secara bersamaan untuk segera membunuh Lindong. Namun, tepat ketika mereka akan melakukan serangan, seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat dingin. Bahkan hal itu langsung membekukan seluruh energi iblis yang ada di tempat ini. Dan ketika Lindong juga bisa merasakan hawa dingin ini, ekspresi raut wajahnya tiba-tiba saja berubah. Tatapan mata Lindong segera melihat ke arah bawah, dan pada saat ini dia bisa melihat sebuah penjara es yang benar-benar besar telah muncul di bawah sana. Detik berikutnya, sosok dari Ying Huan Huan secara perlahan berjalan keluar dari dalam penjara es. Hal ini dilakukan oleh Ying Huan Huan sambil menyeret tiga patung es yang merupakan tiga Raja Yimo sejati. Tatapan mata dari Ying Huan Huan melihat tiga Raja Kursi, yang kemudian dia berkata, "Kau tidak memiliki izin untuk membunuhnya." Energi dingin dari seorang Huan Huan kali ini sudah menyebar dan membuat seluruh tempat ini tampaknya telah membeku. Bahkan energi iblis dan juga energi Yuan secara bertahap mereka juga mulai membeku. Pergantian peristiwa yang cukup tiba-tiba ini menyebabkan semua orang dari kedua belah pihak menjadi sangat terkejut. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya melihat ke arah asalnya energi dingin ini, dan mereka sekarang bisa melihat Ying Huan Huan yang dengan lembut berjalan keluar dari dalam penjara es. Setiap kali bergerak, maka energi dingin yang ada di bawah kakinya akan segera berubah menjadi teratai es. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup indah dan juga misterius. Sementara di belakang Ying Huan Huan ada tiga patung es yang sudah berkilauan dengan cahaya dingin, karena mereka adalah tiga raja sejati yang sebanding dengan seseorang yang telah mengalami satu kesengsaraan dekarnasi. Namun mereka bertiga benar-benar berubah menjadi patung es. Banyak individu kuat yang ada di tempat ini pun tercengang ketika melihat pemandangan itu, dan semua orang bisa merasakan bahwa energi dingin dari seorang Huan Huan sebenarnya telah melampaui kekuatan Lindong. Yang kemudian banyak orang yang telah hadir di tempat ini mengatakan orang terkuat bukanlah Lindong, sebaliknya adalah gadis yang telah ikut di sisinya. Sementara trio Raja Kursi Ketujuh juga sangat terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Tatapan mata mereka melihat pada Ying Huan Huan, dan dengan cepat mereka mengingat sesuatu. Segera setelah itu, pupil mata mereka menyusut, dan sebuah kejutan besar tiba-tiba saja muncul di raut wajah mereka bertiga. Hal ini membuat trio Raja Kursi Ketujuh segera mengatakan, "Sebenarnya kau adalah Guru Es." Mengingat nama dari Guru Es benar-benar membuat trio Raja Kursi Ketujuh menjadi bergidik. Eksistensi seperti itu hanya tepat berada di bawah leluhur simbol selama zaman kuno, dan banyak Raja Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah diubah menjadi patung es yang kemudian hancur menjadi debu di tangan Guru Es. Bahkan Raja dari penjara iblis yang merupakan Raja Kursi Surga juga telah terluka parah ketika melakukan bentrokan terakhir kali dengan Guru Es. Akhirnya hal itu memaksa penjara iblis untuk segera bersembunyi, dan perang dunia kuno saat itu juga telah berhenti. Karena hal ini, nama Guru Es adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi suku Yimo. Sementara tatapan mata biru es dari Huan Huan sekarang
melihat pada trio Raja Kursi ketujuh. Dengan lembut, dia mengepalkan tangannya, yang kemudian 3 patung es yang ada di belakangnya langsung hancur berantakan menjadi serpihan-serpihan es. Melihat hal ini, tatapan mata trio Raja Kursi ketujuh menjadi berkejut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa 3 raja sejati benar-benar tampak begitu lemah di tangan Huan Huan. Detik berikutnya Ying Huan Huan pada akhirnya muncul di hadapan Lindong dan menatap raut wajah Lindong yang sudah terlihat cukup pucat. Ying Huan Huan berpikir, Lindong selama ini selalu melakukan tugas yang sulit sendirian dan kadang-kadang dia menjadi orang yang sombong dan juga sembrono. Namun karena hal itulah, Ying Huan Huan bisa merasakan sebuah kehangatan mengalir di dalam hatinya. Sementara Lindong saat ini mengernyitkan dahinya ketika melihat Ying Huan Huan yang memancarkan energi dingin luar biasa. Kemudian Lindong segera berkata, "Huan Huan." Ying Huan Huan pun tersenyum ke arah Lindong dan dia segera meletakkan tangannya yang dingin di tubuh Lindong saat ini. Selanjutnya, sebuah embun beku telah muncul di atas luka tubuh Lindong. Detik berikutnya, energi dingin pun melonjak dan memasuki tubuh Lindong yang kemudian menyembuhkan organ dalamnya yang sudah terluka. Setelah melakukan penyembuhan pada Lindong itu, tangan dingin dari Huan Huan menyentuh wajah Lindong yang kemudian dia berkata dengan lembut, "Serahkan mereka padaku. Kau tidak bisa membiarkan aku melihatmu terluka parah tanpa melakukan apapun, bukan?" Pemikiran seperti itu adalah sesuatu yang sangat egois. Lindong terkejut dengan ucapan Huan Huan. Segera setelah itu, dia berkata, "Aku memang sangat egois." Sambil tersenyum, Huan Huan pun menjawabnya, "Tapi aku suka keegoisanmu ini." Tatapan mata cantik dari Ying Huan Huan melihat tajam ke arah Lindong yang kemudian dia kembali mengatakan, "Namun, bahkan jika kau memukulku atau memarahiku kali ini, aku tidak akan hanya berdiri diam di samping dan menonton dirimu melakukan pertarungan." Lindong hanya bisa memandangi Ying Huan Huan dan dia bisa melihat senyuman di raut wajah cantik itu. Namun, senyuman ini tampaknya memiliki tekad yang tidak terhalang. Akhirnya, Lindong hanya bisa menghela nafas pelan sambil mengatakan, "Hati-hatilah." Senyuman di raut wajah Ying Huan Huan menjadi lebih cerah ketika dia melihat Lindong menganggukkan kepalanya. Dan kali ini, Ying Huan Huan juga langsung menganggukkan kepala. Dengan lembut, secara perlahan dia membalikkan tubuhnya. Tatapan mata dingin dari Huan Huan dalam sekejap saja membekukan udara ketika dia melihat pada trio Raja Kursi ketujuh. Sementara kelopak mata dari trio Raja Kursi ketujuh berkedut ketika melihat ekspresi dari Ying Huan Huan. Lagi pula, nama dari Guru Es adalah sesuatu yang cukup menakutkan sejak zaman kuno. Namun Raja Kursi ketujuh yang tidak mau menyerah di tempat ini, dia buru-buru menggertakkan giginya lalu berteriak dengan keras, "Kita tidak perlu takut padanya, karena dia bukan Guru Es dari masa lalu. Dia yang saat ini hanyalah reinkarnasi yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatan." Raja Kursi ke-8 dan juga Raja Kursi ke-10 menganggukkan kepala mereka setelah mendengar hal ini. Kemudian tatapan mata mereka melihat pada Huan Huan sambil mengatakan, "Itu juga hal yang bagus, karena kita juga akan menanganinya sebelum dia benar-benar memulihkan kekuatan." Mendengar hal itu, Ying Huan Huan pun mengulurkan jarinya sambil berkata, "Aku khawatir tidak mungkin bagi 3 tikus kecil seperti kalian bisa melawan diriku." Setelah itu, energi dingin pun telah berkumpul di ujung jari Huan Huan dan kini telah berubah menjadi banyak teratai es. Mata cantik dari Huan Huan melirik pada mereka bertiga lalu mengatakan, "Kemarilah, datang dan coba kekuatanku." Trio Raja Kursi ketujuh saling bertukar pandang satu sama lain dengan ekspresi gelap dan juga dingin muncul di mata mereka. Kemudian mereka bertiga mengambil langkah maju secara bersamaan sambil mengeluarkan aura iblis yang cukup menakutkan dari dalam tubuh mereka. Kali ini aura dari Raja Kursi ketujuh memiliki aura yang terlemah. Jelas dia sudah terluka parah oleh serangan Lindong sebelumnya. Meskipun demikian, semburan aura dari ketiganya masih relatif menakutkan. 3 kelompok energi iblis telah naik ke udara dan hal itu segera meluas 100.000 kaki. Bahkan hal ini
bisa dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil jauhnya. Tidak lama kemudian, suara auman dari trio Raja Kursi ke-7 pun kini terdengar sangat keras. Detik berikutnya, mereka bertiga pun membentuk segel di tangan mereka, dan energi iblis yang tingginya 300.000 kaki telah terbang menuju Huan-Huan dengan kecepatan kilat. Aliran energi iblis ini benar-benar kental seperti air, sementara aura jahat bisa membuat banyak orang di tempat ini menjadi ketakutan. Namun menyaksikan serangan itu, Ying Huan-Huan masih terlihat cukup santai. Detik berikutnya, dia menghentakkan kakinya dengan ringan ketika aliran energi iblis hendak mengenai tubuhnya. Pada akhirnya, beng! Energi dingin yang luar biasa menyapu keluar dari dalam tubuh Ying Huan-Huan. Dalam sekejap saja, hal itu sudah berubah menjadi perisai es biru yang besarnya tidak tertandingi. 3 aliran energi iblis pada saat ini langsung berbenturan dengan perisai es biru. Detik berikutnya, energi dingin yang benar-benar sombong dikeluarkan dari perisai itu. Pada akhirnya, 3 aliran energi iblis sekarang telah mulai membeku dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 3 aliran energi iblis itu telah benar-benar diubah menjadi es batu. Melihat hal ini, ekspresi raut wajah dari trio Raja Kursi ke-7 telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa serangan gabungan mereka akan langsung dibekukan dengan cara yang cukup sombong. Detik berikutnya, Ying Huan-Huan pun mengepalkan tangan. 3 pilar es yang panjangnya ratusan ribu kaki segera dikeluarkan oleh Ying Huan-Huan, dan hal itu melesat maju dengan kejam akan mengenai tubuh dari trio Raja Kursi ke-7. Mereka bertiga merasa sangat waspada dengan serangan ini, yang kemudian trio Raja Kursi ke-7 mempalkan tinju yang telah diliputi dengan energi iblis yang dengan kejam menabrak pilar es dengan sangat keras. Pada akhirnya, dar! 2 kekuatan yang sangat menakutkan berbentrokan, yang kemudian pilar es milik Huan-Huan ini telah diubah menjadi pecahan-pecahan es. Sementara Raja Kursi ke-7, Raja Kursi ke-8, dan juga Raja Kursi ke-10, mereka pun segera berteriak dengan keras karena mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat bentrokan ini. Sementara Raja Kursi ke-7 yang sebelumnya sudah terluka parah, raut wajahnya kini telah berubah menjadi sangat pucat, yang kemudian dia pun memuntahkan darah hitam dari dalam mulutnya. Semua orang yang ada di tempat ini sangat tercengang ketika melihat bentrokan itu, yang kemudian banyak orang tanpa sadar berkata, gadis itu benar-benar kuat. Kinerja Lidong sebelumnya saja sudah sangat mengejutkan banyak orang, namun mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Ying Huan-Huan telah menyembunyikan kekuatannya yang begitu besar. Tatapan mata cantik dari Ying Huan-Huan saat ini melihat pada trio Raja Kursi ke-7, dan dia segera mengambil langkah untuk maju ke depan. Aura dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Huan-Huan. Hati dari Raja Kursi ke-7 tanpa sadar menggigil ketika dia melihat Huan-Huan berjalan ke arah mereka. Yang kemudian Raja Kursi ke-7 pun berteriak, serang dia bersama-sama. Di zaman kuno, mereka sebenarnya telah bertukar pukulan dengan guru es. Namun, hasilnya mereka malah hampir terbunuh. Dan kali ini, jika mereka tidak bergandengan tangan, kemungkinan mereka bertiga juga akan mati. Sementara Raja Kursi ke-8 dan juga Raja Kursi ke-10, mereka hanya bisa menganggukkan kepala setelah mendengarkan instruksi dari Raja ke-7. Detik berikutnya mereka bertiga membentuk segel. Setelah itu, dalam sekejap saja, tubuh mereka bertiga kali ini mulai menggeliat, dan duri iblis yang tampak menyeramkan juga secara perlahan keluar dari dalam tubuh mereka bertiga. Seolah-olah akan ada iblis yang naik dari dalam neraka. Detik berikutnya darah hitam tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh mereka bertiga, dan hal ini dengan cepat berkumpul di udara, akhirnya berubah menjadi simbol hitam yang sangat misterius. Simbol ini pada akhirnya membengkak
dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ukurannya telah berubah menjadi ratusan ribu kaki. Selain itu, ada tangan iblis yang tidak terhitung jumlahnya kini telah keluar di sekitar simbol iblis ini. Dari kejauhan, hal itu tampak seperti iblis yang berasal dari dunia lain. Tatapan mata dari Huan melihat pada tangan-tangan iblis yang tidak terhitung jumlahnya yang telah tumbuh di simbol iblis itu. Hal ini membuat energi dingin dalam tatapan mata Ying Huan menjadi lebih kental. Sementara trio Raja Kursi ke-7 tiba-tiba meraung. Mereka pun segera mengatakan, 10.000 iblis berkumpul, segel iblis dari rasa sakit tanpa akhir. Setelah trio Raja Kursi ke-7 mengatakan hal ini, simbol iblis yang memiliki 10.000 lengan kali ini tiba-tiba saja tersentak. Detik berikutnya, hal itu meluncur dari langit dengan kecepatan tinggi. Sebuah gelombang energi iblis yang cukup menakutkan pun kini telah bergemuruh dengan keras. Sementara Li Dong hanya bisa menatap serangan yang sangat menakutkan itu dengan tatapan mata penuh keseriusan, karena dia mengetahui bahwa Raja-Raja Kursi ini memang sangat kuat. Serangan seperti itu kemungkinan bisa langsung membunuh seseorang yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Detik berikutnya, tatapan mata Li Dong melihat pada Huan sambil mengepalkan tangannya dengan erat, lalu dia mengatakan, "Aku ingin tahu apakah Ying Huan bisa menghadapi serangan seperti itu." Energi Yuan saat ini juga telah dilonjakkan dari dalam tubuh Lindong. Sementara dia juga sudah mempersiapkan batu simbol spasial untuk segera melakukan penyelamatan jika terjadi kesalahan pada Huan. Sementara Ying Huan sendiri hanya mengangkat kepalanya yang terus terfokus pada segel iblis yang telah meluncur ke arahnya. Raut wajah dari Ying Huan masih tak terlihat dingin seperti sebelumnya, dan dia hanya membiarkan angin yang cukup menakutkan bertiup. Bahkan hal itu menyebabkan rambut dan juga pakaian Huan kali ini telah berkibar. Segel iblis yang sangat menakutkan, jaraknya sudah cukup dekat dengan Ying Huan yang kemudian Huan pun menarik napas dengan lembut. Sementara banyak orang yang ada di tempat ini hanya bisa melihatnya dengan penuh kecemasan. Detik berikutnya, Ying Huan secara perlahan mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyentuh segel iblis itu. Huan pun kali ini mengatakan, "Embun beku abadi." Tiba-tiba saja rasa dingin yang luar biasa menyebar ke langit, dan kekuatan yang sangat menakutkan dari segel iblis pada saat ini langsung membeku. Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja menyusut ketika melihat segel iblis itu telah dibekukan hanya dengan sentuhan jari Huan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh segel iblis telah diubah menjadi balokan es raksasa. Setelah itu, jari dari Ying Huan segera menjentik segel iblis itu, dan pada akhirnya, bang! Segel iblis yang telah terbentuk dari kekuatan gabungan 3 Raja Kursi kali ini telah benar-benar dihancurkan seperti kaca yang rapuh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ying Huan mampu membantai trio Raja Kursi ke-7 yang kali ini bahkan kekuatan gabungan mereka saja tidak mampu mengalahkan Huan? Dan apakah trio Raja Kursi ke-7 masih memiliki teknik lain untuk menghadapi kekuatan yang cukup mengerikan dari Ying Huan saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.